tergantung ya. Intinya gini, followersnya Om Ben ya. Gue dengan rendah hati ingin menyampaikan aja. Kalau misalnya di bursa kita itu, buku itu pasti ada permainannya lah. Bisa dibuat dan sebagainya macamnya. Tapi penting untuk baca prospektus untuk tahu fundraise itu tujuannya untuk apa, alokasinya kemana aja, utang perusahaannya gede atau enggak. Karena kan ya, kalau lu fundraise buat bayar utang gitu, kayaknya mostly kan kurang oke ya. Selain itu juga cek lagi underwriter-nya, siapa aja, apakah underwriter track record-nya bagus. Hmm. Kalau bagus, boleh dicek gitu loh. Kalau enggak, mending kalau gue skip ya. Tapi balik lagi, back on prospektus gitu loh. Hitung dari fundraise, market cap, itu di pooling ada berapa. Terus di fixed allotment ada berapa. Sebenarnya ada rumusnya semua di POJK berapa gitu. Kalau nggak salah ada tabelnya gitu. Klasifikasinya itu kalian bisa baca. Kenapa penting dihitung? Kalau dihitung, kalian tuh tahu. Ya sebenarnya kalau dibahas panjang lah. Ini kan masih Om Ben punya lah kan, kita mau bahas topik juga di sini. Tapi sebenarnya ada ilmu untuk menghitung itu. Jadi nanti kita bahas di lain hari, nggak sekarang. Itu lebih teknis, siapin aja ntar catatan kita lebih pusing. Itu ada rumusnya pokoknya. Nah, tapi intinya adalah itu ya tadi Om Ben udah jelasin kalau tips trading di saham IPO. Oke, mungkin terakhir Om, sebelum kita tutup live-nya, kita bahas tadi case-nya aman ya. Kenapa aman? Kalau nggak salah, lu yang suruh gue perhatikan ya. Gue lagi mantau saham lain soalnya. Tapi lu bilang 10.3 support 10.4 kalau nggak salah. Terus lu ada cover beli di sana. Nah, itu boleh tuh di-share. Kenapa bisa se-conviction itu? Soalnya gue Sebenarnya ditanyain caranya temen-temen, sama. Om. Caranya sama sebenarnya. Kamu lihatlah ini chartnya ya kan. Dia ini kan chartnya kan udah koreksi di dalam nih 2 kali nih. Ya. Ini ada MA 100 nih. MA 100 di 10.492 ya kan. Ditambah di sini ada area rejection terakhir ya di sini ya. Nah, di sini nih ada satu ya kan di 10.300 tepat tuh low-nya. Ada dua di sini 10.550 ya. Kalau diperhatiin kemarin waktu dia di area sini ya di tanggal 8 ya kalau kita lihat chartnya. Saya kasih chart 5 menit ya. Chart 5 menit semoga bisa kelihatan ya. Bentar. Bisa. Kelihatan kok. Paling di Chart zoom, ini. di zoom in aja ya. Nah, ini di sini ini kan yang hijau ini udah hari Jumat kemarin ya. Aku kan ajak Denzel hari Kamis kan waktu itu kan. Kamis di sini kan. Nah, ini makanya ini di area sini itu karena ada dua area penting ya. Makanya ketika dia turun ke sini ya 10.300 nggak pecah ya, tapi nggak bisa nembus 10.550 nih. Ya, ini selalu ada aja nih. Ada aja halangan di 1.500-an ini pasti ada seller nih. Dibanting lagi diturunin ya. Kemudian baru ya dinaikin sampai 11.000. Jujur saya udah hilang bareng di 10.800-an tuh. Ya udahlah, udah profit saya pikir bungkus lah ya karena ini sahamnya juga sedikit agak gerakannya agak liar ya kan, agak liar kan begini kan. Nah, terus kalau diperhatikan lagi kenapa saya berani beli itu adalah di 2 kali penurunan tanggal 7 dan tanggal 8 broksumnya itu yang beli itu ini. Nah, yang beli ini. Yang beli itu broker CC ya. Kalau ngikuti historikalnya aman ya, CC ini adalah broker yang dipakai untuk ngegoreng ya CC ini. Nah, CC ini cover balik nih dari barang-barang yang dijual oleh BK sama ZP sama AK sama RX nih ya. Ini rata-rata asing nih. Yang ini kalau saya ganti ke foreign ya. Nah, ini rata-rata asing nih. BK, ZP, AK, RX asing ya. CC-nya lokal. CC-nya juga asing nih ya. Jadi CC beli, BK, ZP, AK, RX jual ya. Nah, karena ada CC yang berani cover, ini membuat saya berani melakukan spekulasi. Seandainya nggak ada broker CC gimana? Saya nggak akan berani. Ya, saya nggak akan berani. Karena ada ini ya, ada CC beli ditambah posisinya sekarang ini adalah ketika aman di sini itu adalah area support ya, support penting ya. Ada jarum di sini terakhir ya kan. Nah, ini membuat saya berani. Udahlah, spekulasi buy. Stop loss saya di berapa? Ya sekitar 10 ribuan lah. Ya kan? 10 ribuan which is ya itu kalau saya punya di sini ya stop loss saya 4% lah paling enggak ya kan. Kalau seandainya hari Jumat kemarin itu kan momentumnya bagus banget ya, di mana Dow Jones hijau semua ya, indeks hijau semua, makanya langsung ditarik ke atas ya. Ditarik ke atas pun di tanggal 9 pun ini yang beli masih CC ya. Masih CC yang beli. Ya, masih CC yang beli. Cuman kalau kita lihat di area sini sudah mendekati area yang namanya area resist nih.
ya kan? Kalau area 11 ribuan sini udah resist nih, udah mulai high risk di sini, ya. Kalau kita ngomong seandainya aman ini masih bagus atau enggak ya, selama dia nggak pecah dari ini di sini area 10.800 lah ya. Ya, kalau dia koreksi ketahan di sini ya oke nih ya. Targetnya berapa ya kalau ngomong target ke atas ya sampai 11.400, 11.500 lah. Karena ini ada MA moving average ada 3 nih rapat di sini. Nah, ini bakal jadi resist kuat nih di sini nih. Ya. Nah, itu pertimbangan aku dia. Jadi kembali lagi ya menurut menurut aku gini loh. Kalau kita menemukan sebuah saham, ya kan saya selalu bilang kan, saham itu mau merah, mau hijau, itu bisa jadi dua-duanya menarik, ya kan? Kalau merah pun bisa menarik karena apa? Karena kalau merah misalnya di area support ya, ada yang cover, ya itu berarti harga diskon, kan seperti itu. Kalau hijau tapi distribusi itu malah malah menurut saya sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan ya ini dia di spike ke area resist ya di mana teman-teman investor yang lain FOMO kemudian mereka berjualan lagi ya itu kan bahayanya di situ. Makanya penting untuk kita mengerti yang namanya inflow dan outflow ya, akum dan distribusi ditambah dengan TA. TA tadi itu menentukan area. Coba kalau nggak pakai TA itu belinya bingung untuk aman. Tapi karena Iya. ngerti TA-nya, makanya ya kenapa kalau misalnya beli dengan risk cuma 3 sampai 4%, kenapa nggak berani? Sedangkan potensi upside-nya juga bisa di atas, misalnya di atas 5% atau 10%. Ya, kita punya risk reward misalnya 1 banding 2. Ya kan, risk-nya 1, reward-nya 2. Kenapa nggak berani? Ya, kalau memang mau berspekulasi kan kita ada pengaturan resikonya. Ya kan? Nah, buat teman-teman biasanya kalau saham merah, apalagi pernah kena di saham tersebut, malah trauma. Ketika merah malah, aduh takutlah, takutlah. Atau ketika yang nyangkut di atas udah merah dalam malah cut loss. Nah, jangan-jangan di area kalian cut loss itu ada area di cover oleh buyer lagi di sana. Makanya biasanya teman-teman yang FOMO ya kan, itu cut loss-nya di area buyer biasanya. Karena apa? Bakal dibanting se ekstrim mungkin sampai psikologis kita tuh nggak kuat. Hmm. Ya. Nah, itu biasanya ketika kita cut, sahamnya rebound ya. Makanya banyak nanya kan, kenapa sih ketika saya cut loss sahamnya naik? Ya karena kalian ngekatnya telat gitu lah. Atau ngekatnya di area buyer, di area support seperti itu. Justru di area support itu seharusnya kita menemukan, oh ini harga diskon nih, kita berani beli nih, berani spekulasi nih, ya, dengan money management terukur sehingga kita dapat profit di situ. Itu sih kalau dari saya. Oke, Om, mungkin untuk beberapa saham yang jadi idea sama beberapa study case-nya udah cukup menurut gua, menjelaskan banget. Terus juga kalau proyeksi market kita udah bahas ke depan ya, sekali lagi kita ulang singkat aja, 7350 bisa diuji di tes. Kalau nggak kuat tembus, probably skenario-nya sideways 7350 sampai 7170 atau 7200 ya. Jadi di sini itu view kita dari live hari ini. Untuk trading idea kita juga udah bahas tadi, kita ada Asia, kita ada Brad, kita ada Cuhan, kita bahas, kita juga bahas Saratoga, terus kita juga bahas golf ya, mungkin kenapa yang terjadi gitu loh. Juga mungkin adalah beberapa saham lain yang juga sedikit ya, aman dan sebagainya macamnya. Ya memang yang kita bahas di sini menurut gua daging sih, karena dulu gua ketika belajar gua nggak ngerti ya cara baca flow dan sebagainya macamnya, itu yang menjadi halangan untuk dapat profit di market ya. Jadi kalau kalian dapat dari Om Ben ya kita akan coba lah ya Om ya. Berarti setiap minggu sekali rutin ya. Iya, 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 iya. Tergantung. Saya memang memang bilang 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 sama Denzel sih, kita bikin rutin lah minimal hari Minggu lah ya untuk membekali teman-teman ya paling nggak supaya bisa ya kalau dapat bisikan-bisikan begini kan lumayan ya dapat trading ideas yang kalian bisa olah lagi cocok atau enggak buat kalian gitu. Iya, balik lagi ya, tergantung mood Om Ben ya. Tapi ya balik lagi, kalau dilihat study case very helpful. Thank you Benny. Kita juga seneng banget bisa bantuin kalian semua yang nonton malam ini ya. So berarti next week probably in Sunday kita adain lagi mungkin dengan beberapa topik yang berbeda ya. Kalau mungkin lebih menarik ya. Ya kalian bisa Ya. support Om Ben. Ya silahkan kalau yang terbantu, you guys just follow him, and kalau dia ada apa yang lebih apa Om lebih private dan perlu untuk subscribe ya silahkan, karena isinya pasti ada juga ya gitu. Ini yang Oh tidur ya di ya. belakang gua, Untuk analis gua. yang soal subscribe itu si Hanson udah tepar tuh. Jadi saya kan memang di subscribe itu kan memang ada bahas saham ya, saham pantauan harian. Saya tidak pernah kasih stock pick untuk saham, tapi memang untuk gold ya, saya memang kasih sinyal ya, kasih sinyal buat teman-teman ya. Untuk gold seperti itu. Saya sih expect gold minggu depan koreksi ya, karena 2436 adalah area resist kuat ya. Jadi
Buat teman-teman yang suka trading gold diperhatikan aja. Saya pribadi sih udah ambil posisi short ya kemarin ketika di spike ke atas ya. Nah, saya memang kasih. Terus kemudian satu lagi ya, tanggal 21 September itu untuk pertama kalinya ya, saya tuh diajak oleh broker Trijaya ya. Ini broker yang resmi Indonesia, broker lokal Indonesia resmi, Bapepti ya, udah ada lisensinya seperti itu dan cukup oke ya. Saya diajak membuat edukasi ya di Jakarta tanggal 21 September ya. Jadi kalau kalian memang mau silakan di profil saya itu ada link untuk WhatsApp ya. Untuk link untuk WhatsApp kalian bisa chatting ke admin aja di situ ada kelasnya ya. Saya sih expect-nya itu kalau nggak salah ruangannya itu bisa sampai 30-an ya. Ini udah 17 orang ya, udah 17 orang yang udah daftar, udah fix daftar, udah transfer dan lain sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar forex atau gold ya, nanti saya akan bagi ilmu-ilmu sederhana saya ya supaya kalian bisa profit ya. Ya puji Tuhannya selama so far saya share ke subscriber ya win rate saya itu lumayan lah ya 80% ke atas ya. Jadinya nggak ada yang rungkat-rungkat lah apalagi margin call saya udah ajarin buat teman-teman supaya nggak margin call bagaimana ya gitu itu untuk yang gold ya Oke. gitu. Oke Om, Om, ini ada salam dari Hansen nih. Yang tadi nanya tuh belakang gue siapa ini analis kripto gue nih. Ini analis kripto gue nih. Lagi belajar Om tuh. Lagi belajar tuh Om. Tuh. Lagi belajar tuh. Waduh. Wah mantap. Waduh. Oke, Om, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Minggu berarti ya. Kita Ya oke. berkendara, oke Om. Sip. Selamat malam Om. Thank you ya. Ya Assalamualaikum thank Om. you teman-teman.